My name is Priska Rambu Borupayango. I am student of Arta Wacana Christian University. In this video, I will explain about translationship by Catford, and I will explain in bahasa. Translationship sendiri merupakan perubahan bentuk ketika diterjemahkan dari source language atau bahasa sumber, misalnya dari bahasa Inggris ke target language atau bahasa target, bahasa sasaran, misalnya bahasa Indonesia. Catford sendiri membagi lagi translationship menjadi dua types. Yang pertama level shift, yang kedua kategori shift. Kemudian kategori shift dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu struktur shift, yang kedua class shift, yang ketiga unit shift, dan yang terakhir intra-system shift. Oke, yang pertama saya jelaskan di sini tentang level shift. Level shift merupakan pergeseran terjemahan yang terjadi pada struktur gramatikal menjadi tatanan leksikon dalam bahasa sasaran atau bahasa target. Tatanan leksikon sendiri di sini yang dimaksud adalah keseluruhan leksim atau satuan kata kecil. Contohnya dalam search language, the dog has stopped eating. Dan dalam bahasa target atau target language, anjing sudah berhenti makan. Dari kalimat ini kita melihat terjadinya pergeseran level antara bahasa sumber dengan bentuk kata bahasa memiliki verb tree yang berarti telah, yang mana di sini tertera has stopped, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa target yang berarti sudah. Oke, selanjutnya tentang kategori shift. Kategori shift sendiri merupakan pergeseran terjemahan yang terjadi akibat proses penerjemahan secara bebas sehingga tidak terpaku pada ekuivalensi tatanan gramatikal bahasa sumber dan bahasa target. Sekarang kita akan membahas tentang 4 types dari kategori shift. Yang pertama itu tentang struktur shift. Struktur shift yaitu perubahan struktur gramatikal bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contohnya, dalam bahasa sumber ada kata new dress. Kemudian dalam bahasa target, jika diterjemahkan ke dalam bahasa target berarti gaun baru. Dalam search language atau bahasa sumber dari bahasa Inggris, new dress, new masuk dalam adjektif dan dress masuk dalam noun. Setelah diubah ke target language, terjadi pergeseran noun lebih dahulu, baru adjektif, kemudian baru adjektif. Setelah itu kita melihat tentang class shift. Class shift yaitu pengalih bahasaan salah satu bagian teks sumber ke teks sasaran atau teks target yang pada tingkatan kelas kata yang berbeda. Misalnya, kata kerja diterjemahkan menjadi kata benda. Contohnya, annual report. Dalam search language, annual masuk dalam adjektif. Dan ketika dirubah ke target language atau bahasa target atau bahasa sasaran, misalnya dalam bahasa Indonesia, ia berubah menjadi tahunan yang masuk dalam nominal. Kemudian kita akan membahas tentang unit shift. Unit shift yaitu perubahan yang terjadi pada tingkatan satuan gramatikal bahasa. Contohnya, misalnya pergeseran dari morfem menjadi kata, dari kata menjadi frasa, dari klausa menjadi kalimat, dan sebaliknya. Contohnya, impossible. Impossible adalah kata. Ketika diterjemahkan dalam target language atau bahasa target,
dalam bahasa Indonesia. Impossible itu berarti kan tidak mungkin. Tidak mungkin itu masuk dalam kalimat frasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang intrasystem shift. Intrasystem shift yaitu perubahan yang terjadi secara internal dalam suatu sistem bahasa. Ketika proses terjemahan ini dilakukan, ekuivalensi terjemahan pada tatanan ini dapat mengalami pergeseran. Contohnya, key source yang dalam search language bentuknya plural, tetapi ketika diubah ke target language menjadi gunting dalam artian singular. Demikian penjelasan tentang translation shift by Catford, and thank you.